Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodivania Stambuk, F1D2 19029, Program Studi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Inilah jurnal utama yang saya gunakan dalam pembuatan video kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas bioteknologi pangan tentang peran bakteri asam laktat genus Enterococcus dalam fermentasi cincalok. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip ilmiah dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika dengan memanfaatkan sifat menguntungkan dari mikroorganisme untuk menghasilkan barang dan jasa. Udang rebon dengan nama latin Acetes sp merupakan salah satu kelompok Crustacea dengan panjang 1 cm. Udang rebon umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan terasi dan dapat diolah menjadi cincalok. Udang rebon kering memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, diantaranya karbohidrat, protein, lemak, besi, fosfor, mineral, dan vitamin. Udang rebon memiliki pigmen alami yaitu astaxanthin yang dapat memberikan efek warna merah pada tubuh udang dan digunakan sebagai antioksidan. Cincalok merupakan produk fermentasi dari udang rebon yang berasal dari Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, di mana bahan dasarnya yaitu udang rebon yang dicampur dengan gula dan garam kemudian difermentasi selama beberapa hari. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat yang berasal dari fermentasi gula atau karbohidrat dan biasanya digunakan dalam berbagai produk industri. Bakteri asam laktat juga dikategorikan sebagai food grade mikroorganisme karena tidak bersifat toksik dan aman bagi produk pangan sehingga dapat digunakan sebagai pengawet bio alami. Salah satu genus bakteri asam laktat yang berperan dalam fermentasi cincalok adalah Enterococcus duran, di mana mikroba ini dapat menghasilkan bakteriosin yang dapat mengganggu pertumbuhan sel bakteri yang bersifat patogen. Enterococcus durans merupakan bakteri gram positif yang dapat ditandai dengan koloni berwarna merah, bersifat aerob, bersifat motil atau dapat bergerak, dan bersifat halotoleran atau tahan terhadap kadar garam yang sangat tinggi. Metode yang dapat dilakukan dalam pembuatan cincalok adalah: pertama, mencuci bersih udang; yang kedua, mencampurkan udang dengan gula dan garam dengan perbandingan 2:1:1:1. Tahap ketiga adalah mencampurkan udang dengan garam dan gula, kemudian disimpan dalam wadah tertutup, lalu difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, udang dibuka lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai mengering. Mekanisme konversi substrat terdiri dari bahan baku yaitu udang rebon, kemudian difermentasi oleh bakteri asam laktat genus Enterococcus, kemudian menghasilkan cincalok dengan warna, bau, dan rasa yang khas. Faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi cincalok adalah waktu fermentasi, substrat yang digunakan, dan pH lingkungan saat fermentasi. Waktu fermentasi yang singkat akan menghambat kinerja bakteri asam laktat karena substrat tidak terurai secara sempurna, sedangkan waktu yang terlalu lama akan mengurangi kadar protein karena digunakan oleh mikroba dalam fermentasi. Substrat yang digunakan dalam fermentasi cincalok adalah udang rebon kecil sebagai bahan baku, garam sebagai pengawet, dan gula sebagai sumber karbohidrat dan protein bagi mikroorganisme. pH juga berpengaruh dalam fermentasi cincalok, di mana pH basa lebih efektif daripada pH asam karena bakteri asam laktat bersifat halotoleran sehingga tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Kesimpulan yang terdapat pada materi ini bahwa cincalok merupakan produk fermentasi pangan yang berbahan dasar udang dengan penambahan garam dan gula yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan dan semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.